Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Effendi dari Politeknik Negeri Jakarta. Jurusan saya adalah Teknik Grafika dan Penerbitan. Program bidik saya atau Prodi Teknologi Rekayasa Cetak Grafis atau TCG dari kelas 1B. Hari ini saya akan memaparkan PowerPoint hasil tugas K3 saya yang berjudul Analisis dan Evaluasi Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di Universitas Trisakti Kampus FFEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Analisis dan evaluasi ini dilakukan pada tanggal 6 Desember 2024 di Kampus Trisakti Kampus FFEB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan atau gambaran tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di tempat konstruksi. Nah, pada minggu lalu atau bulan lalu, Universitas Trisakti Kampus F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh minibus atau bis yang tiba-tiba meledak dan terbakar. Nah, di tempat kejadian kebakaran tersebut, dan saya juga mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 jika ada yang tidak sesuai dengan standar penerapan K3. Dan saya akan memberikan pandangan, gambaran, pastinya juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penerapan kesehatan keselamatan kerja yang ada di kegiatan konstruksi tersebut. Nah, metode penelitian yang saya pakai untuk melakukan penelitian observasi K3 ini adalah metode campuran dengan menggabungkan wawancara kualitatif dan survei kuantitatif di lokasi konstruksi tersebut. Metode campuran adalah metode yang paling cocok untuk kegiatan observasi K3 yang ada di kampus Trisakti Kampus F Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan melakukan wawancara langsung dengan saksi insiden kebakaran tersebut dan survei lokasi di kegiatan konstruksi atau pembangunan ulang tempat yang terdampak insiden kebakaran tersebut yang telah terjadi bulan kemarin. Lanjut. Nah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi lokasi kampus F itu. Universitas Trisakti Kampus F Fakultas Ekonomi dan Bisnis berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Insiden kebakaran yang ada di Universitas Trisakti terjadi di area parkiran paling depan dikarenakan mobil atau bis atau minibus yang tiba-tiba meledak terbakar dan mengenai ruangan promosi Universitas Trisakti hingga ke lantai 3 dan menyebabkan ruang promosi dan 2 lantainya di atasnya hangus terbakar dan tidak tersisa. Saat ini, sisa-sisa ruangan yang terbakar masih terlihat dengan puing-puing yang berserakan dan tanda-tanda kerusakan yang sangat jelas. Kondisi lingkungan area ini dikelilingi oleh pepohonan dan ruang terbuka, memberikan pemandangan yang sangat mencolok dengan kerusakan yang ada. Suasana di sekitar lokasi terasa sepi, hanya dengan suara angin yang terdengar dan lalu lalang kendaraan. Di lokasi konstruksi sangat minim pencahayaan dikarenakan ditutup oleh terpal. Walaupun sudah ditutup dengan terpal, masih ada beberapa bagian ruangan yang terlihat hangus terbakar sangat jelas. Di dalam ruangan yang terbakar, ada beberapa bahan yang tergeletak begitu saja. Sangat tidak rapi. Contoh bahannya seperti thinner, pembersih lantai, dan alat untuk mengepel. Selain bahan, ada juga alat-alat konstruksi ringan seperti gerinda, gerinda listrik, bor, tang, dan palu. Berikut adalah bahan-bahan dan alat-alat yang tercecer di area konstruksi tersebut. Nah, saya akan memberikan pandangan tentang lokasi konstruksi tersebut. Bisa lihat pada digambar di sebelah kanan paling atas. Nah, inilah gambaran tentang konstruksi tersebut
ditutupi oleh terpal, pencahayaan sangat minim, dan area yang sangat berantakan, sangat tidak tertata rapi. Nah, yang sebelah kiri paling bawah, kita lihat ada thinner, alat untuk mengepel, kursi, dan pembersih lantai yang berantakan dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Contohnya jika tersandung, tumpah, lalu thinner terbakar pada area konstruksi tersebut. Nah, temuan observasi yang pertama saya ada tiga. Ada tiga yang bisa saya ambil. Satu, area kerja. Dua, pencahayaan. Tiga, safety sign dan APAR. Identifikasi bahaya dari ketiga tersebut adalah satu, area kerja. Menurut saya sangat bahaya dikarenakan tadi banyak alat dan bahan yang ada di area konstruksi tidak tertata rapih, bisa dibilang sangat acak-acakan seperti pada gambar nomor 2 paling kanan dan kiri paling bawah, paling kiri. Lihat itu sangat acak-acakan dan tidak tertata sangat rapi. Nah, yang kedua ada di pencahayaan. Menurut saya itu sangat bahaya. Pencahayaan masih sangat kurang dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Bagaimana jika pekerja tiba-tiba tersandung atau terpeleset dan itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, contoh gambar ada di nomor 2 paling kanan, paling atas. Pencahayaan sangat kurang jika siang atau malam hari dan itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, yang ketiga ada safety sign dan APAR. Menurut saya dari aspek ketiga ini sangat aman dan sangat lengkap ya. Nah, di gambar kiri paling atas ada APAR. Nah, di gambar kanan bawah itu ada jalur evakuasi. Dan sebenarnya ada safety sign untuk titik kumpul, bahaya listrik, dan lain-lain, tapi tidak saya masukkan semua gambarnya. Nah, salah satu contohnya adalah dua ini. Nah, yang APAR ini sudah sangat memenuhi standar karena sudah ada SOP atau syarat operasi pengerjaan, sudah ada tata cara untuk menggunakan. Menurut saya ini sangat aman, sangat lengkap, dan APAR ada petunjuk cara penggunaannya dan semua sudah diberi pelatihan dan pemahaman prosedur darurat. Nah, yang terakhir, evaluasi dan rekomendasi dari saya. Penerapan ketiga yang ada di bagian konstruksi bisa dibilang sudah cukup, akan tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki dan diganti. Seperti penambahan pencahayaan dengan memasang lampu di area konstruksi agar para pekerja konstruksi dapat melihat dengan jelas atau bisa dengan pembuka sebagai penutup terpal agar cahaya matahari masuk dengan sempurna ke dalam area konstruksi tersebut. Nah, yang kedua, penataan ulang. Menurut saya ini sangat penting dikarenakan barang-barang dan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di area konstruksi kerja tersebut sangatlah acak-acakan dan tidak tertata rapi. Nah, harus segera dirapikan agar tidak terjadi kecelakaan kerja seperti terjatuh dan terpeleset yang tadi saya bilang akibat menaruh barang dan alat sembarangan. Contohnya tadi thinner, jika thinner tadi tumpah dan mengenai percikan api itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, yang ketiga nilai plus menurut saya adalah safety sign dan APAR. Sudah sangat lengkap, ada tata cara penggunaan dan juga seluruh karyawan dan mahasiswa di area kampus tersebut sudah diberikan pemahaman dan pelatihan cara atau penggunaan APAR dan prosedur pemahaman jika terjadi kondisi yang sangat darurat. Nah, begitulah hasil pemaparan PowerPoint dari tugas K3 yang berjudul Analisis dan Evaluasi Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Universitas Trisakti Kampus F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.